sabotase, berusaha untuk anak-anak tidak ingat, dosa besar kamu. Ya, dosa besar kalau kamu tidak menyuruh anak atau sampai Tania Talia tidak mengucapkan ke bapaknya ulang tahun. Kalau ada kamu melarang-larang, dosa besar gitu. Keterlaluan. Ya, tolong banget ya. Hanya sebuah ucapan eh, happy birthday itu akan membuat Koko RO itu berbunga-bunga. Bantulah, ingat ya, sidang hak asuh anak sudah tidak akan lama lagi akan beres. Ya kan, akan segera kalian move on dengan payung hukum yang sudah namanya mengikat kalian satu sama lain. Berdamailah dengan situasi, terutama untuk anak. RO hanya cuma minta hal itu, ya. Tidak meminta harus didatangin juga, diberikan kado atau bagaimana. Kalau kamu masih punya seorang jiwa ibu ya, yang mengalah untuk anak ya, untuk mendidik namanya, untuk kesehatan mental anak itu, begitu dekatkan ke bapaknya. Orang itu bapak aslinya, kecuali kalau kamu mau deketin ke CEO baru salah. Itu tadi yang bilang dapat gift dari Mama Gigi ya. Koko RO aja dapat gift dari Gilang Dirga juga nggak diucapin kemarin loh. Saking nggak gila giftnya Koko RO. Gue SW giliran dikasih gift semuanya disebutin. Koko RO aja kemarin begini ya live. Gilang Dirga ngelempar paus. Ngelempar paus nggak, topi ngelempar topi, wishlist penuhin. Biasa aja. Gitu kan, Koko RO mah udah tahu mereka mah pasti ngobrol di belakang layar gitu kan fokus lagi jualan. Dua paus dari Mama Gigi, Masya Allah. Berkah selalu untuk Mama Gigi ya, hubungan baik terus sama Bang Raffi Ahmad juga, ya kan, ya kan. Pokoknya ucapan ulang tahun harus, itu bukan oh ya udah aja ya aja. Ya, untuk Pak Talak tolong live-nya mendingan di report deh. Gue bingung penebar kebenciannya sebegitunya banget ya. Aku tadi pagi pas nonton live RO jadi tahu aku paus itu bukan Nagita. Oh. Tapi kalau Gilang Dirga ngelempar. Gilang Dirga itu ngelemparnya malam apa tadi pagi ya. Ada topi. Tapi mungkin Koko RO nggak gila-gila itu aja, kadang kalau ada yang ngelempar gift juga kan harus asisten yang ngingetin. Ya kan? Beda lah sama si SW mah. Tiap gift aja kayak langsung gini-gini. Nagita pelit. Oh ya, kita nggak usah ikut-ikutan halu kayak pendukungnya sebelah. Ini aja nonton nih. Cuma kalau kalian konsisten bulan bertahun-tahun itu akan pasti ada hasil, itu pasti beda banget. Cuma kalau kamu yang dari nggak pernah pakai apa, asalkan pakai hari ini Lancar banget Pak ngomongnya. biasa udah mulut kemudian upload semua dia itu juga banyak ada yang seperti itu ya. Semuanya perlu waktu, yang penting kalian konsisten dan bakal dapat hasil. Betul banget. Thank you Pak Bio buat tipsnya. Lu kalau ngomong kayak begini, kalau misal pas lagi buat pesan untuk masyarakat kemarin, ngomong bahasa Indonesia, lu ngerti? Lu sekarang mau ngasih tahu kasih pesan itu buat ke orang mana di luar planet Kota Saranjana? Fans-fans lu aja sampai keblinger, katanya ya wajar lah, Papio kan bukan orang Indonesia, katanya. Papio itu orang Indonesia, lahir dan KTP di sini. Bisa-bisanya kalian pendukung Sergios bilang ya ada keturunan bule-bulenya, keturunan apapun yang kalian mimpin. Aduh, ini video udah sebegitu kencengnya ngomong bahasa Indonesia, tidak ada rem, tidak ada kerikil, lancar dari bawah sampai terakhir tanpa teks lagi.
Bahasa Indonesianya tanpa teks, kamu menjelaskan produk aja tanpa teks. Ya kan? Sementara lu ngomong pesan untuk di igoi lu aja, lu ngomongnya pakai bahasa Inggrisnya pakai teks. Piye toh? Akunya. Thank you Elsa Silviana. Dia punya kacamata. Yes. Lucu. Jadi Dokcin juga dari tadi banyak ngelihat postingan-postingan yang uh, untuk GMV gross merchandise value-nya untuk grossing-nya, Dokcin belum bisa buka dulu karena belum ada yang ngeposting sih sebenarnya. Ya, dan udah bisa dipastikan penjualan yang kemarin itu turun. Tapi Dokcin nggak tega untuk ngeposting. Ya ntar aja dulu, tunggu sampai ada yang ngeposting dulu baru nanti Dokcin posting. Karena literally udah gitu mah produk orang lagi, produk mochi lagi. Gue masuk lagi. Ya, ya nggak tahu lah ya nanti kalau misalnya ada akun yang udah ngeluarin, Dokcin ngeluarin, takutnya nanti nggak kagak enak gua mah. Biar aja si fansnya pada seneng dulu sama lempar-lempar gift dari Papio Saraheo. Kan kemarin dilempar giftnya lipstick ya kan, lipstick sama wig itu yang 400 koin kalau nggak salah. Kecil guys, kecil GMV-nya. Dokcin nggak mau bilang juga jutaan, nggak mau bilang juga bilangnya ratusan ribu pemasukannya. Di tengah-tengah aja kita ngomongnya. Ngeri gue, udah kayak jual-jualan afiliator yang baru muncul di TikTok beneran. Nggak ada. Kemarin penjualan yang laku 17 produk sekitar pendapat, ya itu yang 2,8 itu yang live kedua. Kalau live yang tanggal 10 itu cuma 10 juta malah. Ya 10 juta gitu. Yang kemarin yang live dia duduk produk jualan orang lain itu loh. SW itu tidak pernah ada live namanya 200 juta 30 menit. Hari begini siapa yang jualan 200 juta 30 menit? Seorang dokter Richard Lee aja ya. Seorang DRL ya. Dia aja untuk mencapai penjualan sampai miliaran itu mereka harus ngebuat program ngebuat program, ngebuat namanya sebuah acara khusus dan mereka itu keluar uang. Itu aja udah seorang dokter yang produknya gila-gilaan yang lagi di penjara, sana tuh. Itu aja yang udah yang heboh lahirnya yang viral di TikTok. Apalagi kalau cuma sekelas kayak SW 30 menit 200 juta dari mana? Ditulis di kertas AVS 200 juta. Ya kan? Iya dokter, kan sekarang tuh lagi huru-hara tuh sekarang lagi muncul lagi kan kasusnya sama Lina Mukerzi versus Fitri Sahluteru. Makanya kalian kalau si Fitri FS kemarin ngomong tuh kalian jangan percaya deh tentang SKSD sama RO lah. Ya kan, so kenal onyok lah. Thank you Susiko. Oh. Kalian kalau misalnya FS ngomongin ini, kalian jangan dari mana rumah dijual semuanya untuk ngebayar satu utang rumah di Cilandak. Coba SW aja nggak pernah ada ngomong begitu. Lu lagi ada yang percayalah sama omongannya si FS. Alah. Masalah CCTV, orang kampung juga udah bisa ngelihat kalau itu mah bukan, walaupun kita mah kasarnya mah ngebenci, ya kan? Si JO sama SW, ya kan? Si FS lu percaya lagi dengar enggak? Itu bohong semua ya. Kita juga nggak butuh omongannya dia, kita juga udah tahu lah mana yang benar mana yang kagak. Dokcin miris loh ngelihat acara yang dihadirin sama Densu yang ada si siapa namanya Melanie. Ih,
Si Densu ini punya dendam apa sih sama SW sama RO, boleh nanya nggak? Punya dendam apa sih? Bahkan Densu sendiri juga ngomong katanya kalau yang datang ke podcast gua bukan untuk damai, tapi untuk bersuara aja dan pencitraan gitu. Gimana orang nggak akan takut datang ke podcast lu kalau bukannya kasus kriminal? Kalau orang-orang yang nyari panggung mah mungkin yang huru hara tanggung gila kalau datang ke podcast lu, tapi kalau untuk yang benar-benar mah sayang banget. Enggak, dia datang di acaranya talk show-nya Raffi itu. Kenapa bisa pas ada si Melani? Coba. Terus dipanas-panasin lagi sama Melani ngok ke Densu, ya kan? Nyindir-nyindir SW lagi. Ya walaupun kita mah kontra sama SW, tapi dia ada nyindir-nyindir kan? Yang apa dia bilang tuh ya? Kalimatnya aku dokcin lupa, cuma dia ada bilang sesuatu hal yang ada yang sampai mohon-mohon mau datang sama gue gitu. Kayak begitu-begitu yang baru-baru gitu dia bilang yang mohon-mohon gitu. Cuma di gua mah tidak yang suami istri katanya gitu. Something yang kayak gitu, cuma gua udah kasih tahu di sini tidak ada perdamaian gitu loh. Masih loh di dalam sampai kayak begitu. Ya gini, kalau menurut karena kemarin itu kan Densu yang mendeklarkan kan kalau gue adalah temen yang tahu kejadian asli dari SW, gue tahu ceritanya sama Koko RO. Jadi si Densu ini kayak kecewa gitu. Dia tuh kayak kecewa karena sama RO tuh nggak dianggap gitu loh. Jadi pengen kepake kok kata gue mah. Apakah itu yang dinamakan sahabat, temen dekat SW sama si Densu? Enggak, malah lu hancurin temen lu, malah lu brainwash dengan situasi lu. Ya kan udah jelas kan, lu udah ngomong si SW kan ngubungin lu sampai 2 kali minta tolong diundang, ya kan? Diterima gitu, mau menggunakan hak jawab di podcast di sono, ya kan? Lu juga sendiri udah bilang kan, untuk kasus lu mah sorry banget masih sensitif, gitu kan? Terus Densu juga bilang katanya lebih baik muter dulu lah di podcast lain, enggak si SW-nya nggak mau, ya kan? Terus lu mendingan istirahatin dulu mental. Lu pikir emang RO mentalnya nggak lebih parah dibanding SW? Setenang-tenangnya mentalnya SW masih tetap begini. Katanya lu sahabat tahu. Emang yang lagi benernya SW kayak gimana? Gue mau nanya. Ya kan? Aturan kalau memang lu menganggap dia spesial sahabat, rubah pola untuk podcast lu, untuk pengecualian untuk si SW sebagai sahabat lu. Lihat kayak si Deddy Kobushe, dia menyesuaikan, di brief dulu mau nggak kalau misalnya saya settingin gini deh, untuk biar kamu ada platform untuk katanya kan pembentukan citra, kok malah interogasi. Kalau kamu memang mendeklarkan podcast kamu untuk pembentukan citra, apakah yang pembentukan citra yang kamu coba untuk bangkitkan dari podcast yang mendatangkan SW membentuk citra? Enggak kan? Ngebentuk huru hara iya, sama lunya juga jadi dibawa-bawa. Jadi sekarang yang cuma yang begini doang siapa? Untung ya Allah, demi Allah, untung Koko RO nggak datang. Coba kalau datang, waduh, kita semua pada kesetrum kayak ala-ala kesetrum sama ini apa namanya, kena petir mati berdiri gitu. Thank you sir, ya kan? Sekarang Denso kemana-mana sibuk gitu loh, padahal mungkin Koko RO mah mikir ngapain, gue juga nggak ada masalah, itunya sendiri aja kayak cacing kepanasan. Terus BTW anyway Baswe, untuk hari ini ya kita ini aja lah apa namanya, ikut senang untuk ulang tahunnya Koko RO, ya kan, disambut sama orang-orang yang care gitu kan. Terus juga secara tidak terlalu meriah-meriah banget, tapi giving back lah. Thank you Elsa Silvi. Adopting kalau brewok putih semua.